perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Alfianita Gracia dari nomor absen 4 dan teman saya Devina Ramadhani dari absen 13. Saya Misalnya Bella Putri dari absen 22. Saya Saleh Fendi dari absen ke-1. Kami kelompok 4 mengangkat tema kenakalan remaja yang meliputi bolos sekolah, judi atau slot, dan juga merokok. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Kenakalan remaja ialah suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja yang melanggar aturan, hukum, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan juga faktor psikologis. Jenis atau contoh kenakalan remaja. Yang pertama, bolos pelajaran atau bolos sekolah merupakan ketidakhadiran dengan alasan yang tidak jelas. Peserta didik meninggalkan jam-jam pelajaran tertentu tanpa izin dari pihak sekolah. Misalnya, peserta didik tersebut pada jam pertama dan kedua hadir di kelas, tetapi pada jam ketiga dan keempat peserta didik tidak ada di kelas. Kedua, judi atau slot adalah bentuk perjudian di mana pemain memainkan mesin slot untuk mencoba keberuntungan mereka dalam memenangkan hadiah. Biasanya dapat ditemukan di web-web ilegal. Ketiga, merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Merokok ini ada beberapa jenis, yaitu merokok tembakau, merokok elektrik, vape, pot, atau semacamnya. Selain ketiga tadi, ada kenakalan remaja narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, tawuran, kebut-kebutan, dan semacamnya. Yang pertama, bolos meliputi pengertian, penyebab, aspek perilaku, dan dampak. Menurut Arianti tahun 2017, perilaku membolos merupakan suatu tindakan atau perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak jelas atau bisa diartikan ketidakhadiran dengan alasan tidak jelas, serta peserta didik meninggalkan jam-jam pelajaran tertentu tanpa izin dari pihak guru atau pihak sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya ada penyebab siswa membolos sekolah. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Dari penelitian, didapatkan bahwa siswa tidak berani bolos sekolah jika aktivitas itu dilakukan sendirian. Oleh karena itulah, siswa bersama-sama dengan kelompok sebayanya atau dengan teman sekelas untuk membolos. Perilaku ini lebih sering ditemui ketika pelajaran atau tugas saat itu dianggap sulit bagi mereka. Bahkan, mereka juga membolos ketika mata pelajaran itu diampu oleh guru yang mereka anggap galak. Mereka lebih memilih membolos daripada berhadapan dengan guru yang galak tersebut. Yang kedua, yaitu pola asuh yang salah. Pola asuh orang tua dalam penelitian ini cenderung membiarkan dan kurang peduli tentang pendidikan anaknya. Hal lain yang juga mempengaruhi perilaku buruk pada siswa adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Akibatnya, anak akan mencari pelarian di luar rumah dan cara bergabung dengan temannya. Bahkan mereka bisa melakukan perbuatan negatif bersama-sama. Yang ketiga, yaitu faktor pihak sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah yang kurang memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi pada siswa. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membuat peraturan sekolah yang lebih jelas dengan sanksi-sanksi yang dipaparkan. Melanggar lagi tuh biasanya karena ya peraturan itu biasanya ya peraturan cuma peraturan. Terus biasanya nggak ditegasin banget. Aspek perilaku membolos menurut Prayitno dan Erman Amti pada tahun 2015 yaitu pertama, berhari-hari tidak masuk sekolah. Kedua, tidak masuk sekolah tanpa izin. Ketiga, sering keluar pada jam pelajaran tertentu. Keempat, masuk sekolah berganti hari. Misalnya, Senin masuk, Selasa bolos, Rabu masuk, Kamis bolos lagi, dan seterusnya. Kelima, mengajak teman-teman untuk keluar pada jam pelajaran yang tidak disenangi. Keenam, tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat. Menurut Prayitno dan Erman Amti pada tahun 2015, perilaku membolos memiliki beberapa dampak, antara lain, yang pertama, minat terhadap pelajaran akan semakin kurang.
Kedua, gagal dalam ujian. Ketiga, hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keempat, tidak naik kelas. Kelima, penguasaan terhadap materi pelajaran tertinggal dari teman-teman lainnya. Yang keenam, dikeluarkan dari sekolah. Kenakalan remaja yang merokok merujuk pada perilaku remaja yang secara sengaja dan terus-menerus menggunakan rokok. Meskipun mereka menyadari dampak negatifnya terhadap kesehatan dan sosial, ini bisa mencakup penggunaan rokok sebagai bentuk ekspresi diri, pengaruh dari teman sebaya, atau sebagai cara untuk mengatasi stres atau tekanan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja dalam merokok. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Remaja cenderung terpengaruh oleh teman sebaya mereka yang merokok. Mereka mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan kelompok mereka atau merasa tertekan untuk mencoba rokok. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar remaja, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, dapat memainkan peran penting dalam perilaku merokok remaja. Misalnya, jika mereka terpapar pada lingkungan di mana rokok dianggap normal atau diterima, mereka mungkin cenderung akan merokok. Yang ketiga, kurangnya pendidikan kesehatan. Kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang dampak negatif merokok terhadap kesehatan juga dapat mempengaruhi perilaku remaja. Yang keempat, stres dan tekanan emosional. Remaja seringkali menghadapi tekanan dari berbagai sumber, termasuk sekolah, keluarga, dan teman-teman. Beberapa remaja mungkin menggunakan rokok sebagai cara untuk mengatasi stres atau tekanan emosional. Yang kelima, faktor genetik dan psikologis. Ada bukti bahwa faktor-faktor genetik dan psikologis juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk merokok. Misalnya, seseorang yang memiliki anggota keluarga yang merokok atau memiliki kecenderungan psikologis tertentu mungkin lebih rentan terhadap perilaku merokok. Kenakalan remaja yang merokok dapat memiliki dampak yang serius. Yang pertama, masalah kesehatan. Merokok dapat meningkatkan risiko remaja untuk mengalami berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit paru-paru seperti asma dan bronkitis, serta risiko lebih tinggi untuk mengembangkan kanker. Yang kedua, ketergantungan. Penggunaan rokok pada usia remaja dapat menyebabkan ketergantungan nikotin yang lebih besar di masa depan. Remaja yang merokok cenderung memiliki kesulitan untuk berhenti merokok di kemudian hari. Yang ketiga, prestasi akademik yang menurun. Merokok dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan konsentrasi yang dapat mengganggu prestasi akademik remaja. Mereka mungkin mengalami penurunan dalam kinerja sekolah dan menemui kesulitan untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Yang keempat, masalah sosial dan hubungan. Merokok dapat mempengaruhi hubungan sosial remaja, baik dengan teman sebaya maupun dengan keluarga. Teman atau keluarga yang tidak merokok mungkin tidak nyaman dengan kebiasaan merokok mereka, dan hal ini dapat menyebabkan konflik atau isolasi sosial. Yang kelima, legalitas dan hukuman. Di beberapa negara, merokok pada usia di bawah batas hukum dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti denda atau hukuman lainnya. Ini dapat menciptakan masalah lebih lanjut bagi remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja merokok. Secara khusus, remaja merupakan kelompok usia yang rentan mengalami kecanduan judi online. Dampaknya yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Kedua, memperburuk kondisi finansial keluarga. Ketiga, memicu tindakan kriminal. Keempat, merusak hubungan dengan orang lain. Kelima, meningkatkan risiko bunuh diri. Mengatasi dan mencegah kenakalan remaja merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Strategi yang dapat dilakukan, yang pertama, komunikasi terbuka dan empati. Orang tua, guru, dan tokoh penting lainnya
perlu membangun hubungan yang kuat dengan remaja melalui komunikasi terbuka, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memahami perspektif mereka. Membuka ruang untuk remaja menyampaikan perasaan, kekhawatiran, dan masalah yang mereka hadapi tanpa takut akan hukuman atau kritik. Yang kedua, memberikan peran serta dalam pengambilan keputusan. Melibatkan remaja dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti aturan rumah tangga, kegiatan keluarga, atau kebijakan sekolah. Memberikan kesempatan kepada remaja untuk merasa memiliki tanggung jawab dan kontrol atas hidup mereka. Yang ketiga, menawarkan kegiatan positif. Mendorong partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, seni, dan sukarelawan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kegiatan ini dapat membantu membangun keterampilan sosial, memperluas lingkaran pertemanan, dan memberikan rasa pencapaian yang positif. Yang keempat, ada memperkuat nilai-nilai positif. Mengajarkan dan mendorong nilai-nilai seperti integritas, empati, tanggung jawab, dan kerjasama, serta memberikan contoh positif melalui perilaku dan interaksi sehari-hari. Yang kelima, ada dukungan psikologis. Menyediakan ruang aman bagi remaja untuk mengungkapkan stres, kecemasan, atau masalah psikologis lainnya. Menyediakan akses ke konseling atau dukungan psikolog profesional jika diperlukan. Menjaga lingkungan pertemanan yang sehat dan positif merupakan faktor penting dalam mencegah remaja dari terjerumus ke dalam perilaku kenakalan. Menjaga lingkungan pertemanan yang positif dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, memperhatikan pengaruh teman sebaya. Remaja cenderung terpengaruh oleh teman sebaya mereka, baik secara positif maupun negatif. Lingkungan pertemanan yang positif dapat memberikan dukungan, inspirasi, dan dorongan untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Yang kedua, model perilaku. Remaja cenderung meniru perilaku teman-teman mereka, terutama jika mereka menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang keren atau populer. Lingkungan pertemanan yang positif dapat menyediakan model peran yang baik, termasuk perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada penyaringan informasi. Teman sebaya sering menjadi sumber informasi dan pandangan dunia bagi remaja. Lingkungan pertemanan yang positif dapat menyediakan akses ke informasi yang benar dan bermanfaat serta membantu remaja mengambil keputusan yang bijaksana. Yang keempat, dukungan emosional. Lingkungan pertemanan yang positif dapat memberikan dukungan emosional dan sosial yang penting bagi kesejahteraan remaja. Remaja yang memiliki teman-teman yang mendukung cenderung lebih mampu mengatasi stres dan tekanan, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih besar. Yang kelima, ada pengembangan identitas. Remaja sering mencari identitas mereka melalui interaksi dengan teman sebaya. Lingkungan pertemanan yang positif dapat membantu remaja untuk menemukan minat, nilai-nilai, dan tujuan hidup yang sehat dan konstruktif.